Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Wulandari dengan NRP 011118400023. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai yang sudah saya kerjakan pada evaluasi tengah semester mata kuliah Fisika Pencitraan Medis. Untuk yang pertama, yaitu masuk ke halaman http download slicer. Ini sudah saya download, kemudian unduh dan install di PC juga sudah saya unduh. Masuk ke yang kedua, masuk ke halaman slicer untuk documentation training, ini juga sudah. Nah, selanjutnya adalah masuk ke tugas yang pertama, yaitu gunakan slicer for quantitative imaging tutorial. Ini untuk masuk tugas yang pertama. Jadi di sini langsung masuk ke pembahasan saya. Untuk part yang pertama adalah untuk pengukuran volumetrik kecil pada perubahan meningioma menggunakan Chang's modul pelacak. Kemudian untuk part yang kedua, pengukuran aktivitas metabolik di karsinoma sel squamosa menggunakan PET. Nah, untuk bagian satu sendiri adalah untuk menganalisis kecil pada perubahan volumetrik. Yang pertama menggunakan conventional measures of tumor response. Nah, di sini pada pencitraan anatomi konvensional menggunakan CT, di sini menggunakan CT atau MRI itu sering digunakan untuk mengevaluasi ukuran dan bentuk tumor sebagian besar uji klinis yang mengevaluasi perubahan penggunaan obat kemoterapi dalam unidimensi atau bidimensi pengukuran untuk menilai respons. Misalnya, REGIS. Slicer sendiri itu memiliki beberapa alat yang diterapkan pada metodologi REGIS. Kemudian pada irisan 3 dimensi markup, modul itu dapat digunakan untuk mengukur diameter dalam penampang tumor dan untuk memberikan interaktif anotasi numerik. Pada kasus klinis di pemindaian awal, kesan klinis ahli radiologi dasar adalah yang pertama, lesi valsin yang besar adalah diidentifikasi. Kemudian untuk ukuran 3,10 cm antero-posterior dan 3,51 cm untuk tingginya. Nah, yang kemudian nantinya akan meningkat secara moderat pada pencitraan pasca gadolinium. Untuk kasus klinis yang pada pemindaian lanjutan, tindak lanjut klinis ahli radiologi itu yang pertama muncul massa lobus frontal kiri yang nantinya tidak berubah pada semua seri. Dan yang kedua berukuran 3,3 dikalikan 3,2 cm dimensi maksimum. Dan yang terakhir meningkatkan cukup pada posisi pencitraan gadolinium. Untuk chain tracker sendiri, alasan untuk pendekatan baru metode yang lebih akurat dan tepat untuk memahami volume perubahan. Yang nantinya mungkin dapat berguna ketika perubahan tumor jinak sedang dipantau, atau di mana perubahan kecil mungkin signifikan secara klinis, tetapi sulit untuk dinilai dengan REGIS. Saya akan melanjutkan share screen. Nah, untuk bagian Juni 2006 dan Juni 2007, pada bagian berikut, nantinya akan memandu kita atau kami dalam langkah demi langkah melalui perhitungan volumetrik kecil pada perubahan tumor yang tumbuhnya lambat. Nah, ini nantinya yang pertama, untuk datasheet yang kedua, dimasukkan ke dalam slicer, kemudian nantinya muncul tampilan seperti ini, kemudian perlu dipusatkan terlebih dahulu VOI-nya, yaitu posisikan persegi di pusat tumor di penampilan irisan. Jadi ini dipusatkan pada persegi pada penampilan irisan. Kemudian selanjutnya ubah ukuran VOI, gunakan pegangan berwarna untuk mengubah tingkat VOI-nya. Kotak dan volume rendering tumor berwarna kuning muncul di penampilan 3 dimensi. Nah, ini untuk merubah seperti nantinya digeser pada kursornya. Dan akan terlihat seperti ini penampilannya.
Kemudian, sempurnakan POI-nya menggunakan penggeser rentang widget POI atau dengan menggunakan widget pada POI penggangan dalam tampilan 3 dimensi. Nah, nantinya tampilannya akan seperti ini, digeser. Kemudian, untuk selanjutnya adalah pilih mode tampilan layar lebar konvensional. Pemotong menunjukkan lebih dekat tampilan volume daerah tumor yang diberikan. Jadi nantinya akan diubah ke linear transform 4 dan akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian perbesar dan perkecil dan putar volume gambar yang diberikan ke jelajahi wilayah tumor dalam 3 dimensi. Nantinya akan seperti ini tampilannya. Jadi ini semua adalah screenshotan hasil pengerjaan saya pada slicer. Kemudian pilih for up untuk kembali ke tampilan awal modus. Klik next untuk pindah ke langkah berikutnya. Jadi yang pertama nanti diklik terlebih dahulu di bagian sini untuk for up. Kemudian nantinya di next akan muncul seperti ini, tampilan seperti ini. Nah, selanjutnya adalah pilih tata letak for up di menu tata letak untuk menampilkan segmentasi volume yang diberikan. Ubah segmentasi tumor dengan menggerakkan ambang batas penggeser jangkauannya. Jadi nantinya ambang batasnya di sini itu digeser-geser, sama juga dengan yang lainnya, dan akan muncul seperti ini. Jadi di sini akan terlihat lebih fokus pada tampilannya. Kemudian gulir melalui potong-potong sampai segmentasi tampil optimal. Nah, ini untuk tampakannya secara aksial. Kemudian klik panah hijau untuk pindah ke langkah berikutnya. Ini adalah maksudnya adalah next. Kemudian pilih metode analisis ROI, deteksi perubahan perbedaan intensitas atau phase. Kemudian nantinya klik next lagi, akan muncul seperti ini. Nah, di sini klik kiri pada menu irisan untuk menampilkan volume yang telah dihasilkan. Tindakan lanjut ROI sesuai dengan subvolume yang telah diekstraksi sekitar tumor dalam set data 2007. Kemudian perubahan volume intensitas sesuai dengan perubahan antara pemindaian 2006 dan 2007. Jadi ini nantinya diubah ke ROI Analysis Result. Kemudian akan muncul seperti ini. Selanjutnya klik icon tautan di menu Red Slice Viewer untuk menautkan ketiganya. Kemudian klik pada icon untuk menyesuaikan ukuran gambar dengan ukuran jendela. Dan telusuri irisan untuk menampilkan gambar. Jadi nantinya ini digeser-geser sampai membentuk seperti ini pada chain tracker. Kemudian perubahan volume ditunjukkan overlay gambar tumor dan di penampil 3 dimensi atau magenta sama dengan pertumbuhan. Kemudian pertumbuhan hijaunya itu sudah terlihat susut. Selanjutnya hasil analisisnya adalah ditampilkan kemudian dibandingkan. Yang pertama 6 irisan berturut-turut untuk VOI di scan 1 baris atas. Yang kedua 6 yang sesuai irisan berurutan untuk VOI di scan 2, tampilan aksial yang diperbesar kecil, diperbesar iris di penampilan memotong merah. Jadi ini untuk perubahannya. Kemudian garis bidik di bagian dibandingkan tampilan menunjukkan yang sesuai voxel di scan 1 dan di scan 2 untuk perbandingan voxelnya. Nah, di sini untuk tampilannya. Kemudian matriks yang dihitung menunjukkan volume dan presentase tumor pertumbuhan antara 2 titik waktu. Jadi nantinya di sini akan ada matriks ya. Ada matriks, nah ini perbandingannya ada di sini. Sekitar 1,90%. Jadi di sini untuk perubahan tumornya pada 2006 dan 2007 itu mengalami pertumbuhan sekitar 1,90%. Kemudian pada langkah berikutnya, untuk yang chain tracker exploring small volumetric change, di sini tutorial ini tuh mendemonstrasikan penggunaan modul chain tracker pemotong pada 3D SPHR pada T1 pasca pemindaian gadolinium. Yang pertama, di dalam batas tumor harus jelas hanya untuk gambar
yang ditingkatkan kontras perlu peningkatan homogen di seluruh titik waktu. Kemudian yang kedua, modul change tracker belum diuji untuk tumor dengan perubahan nekrosis. Yang nantinya tutorial ini tuh menunjukkan metode untuk mengukur perubahan volumetrik kecil dalam patologi, visualisasi perubahan ini dalam konteks anatomi penggunaan slicers, dan nantinya bandingkan penampilannya. Untuk mengeksplorasi secara bersamaan studi dasar dan studi tindak lanjut. Lanjutnya, di sini kita akan mendemonstrasikan visualisasi gabungan dari studi PET atau CT dan komputasi SUV. Yang pertama, untuk file yang terakhir tadi, itu dihapus terlebih dahulu. Caranya dengan pilih file, jadi nanti ini di bagian sini tuh diklik, kemudian akan muncul close scene atau tutup adegan. Kemudian pilih memotong keluar dan mulai ulang pemotong. Jadi nanti datanya juga akan diinput kembali, diinput dengan datasheet yang kedua. Datasheet yang ketiga, maaf. Maksud saya datasheet yang ketiga. Tujuan dari tutorial ini adalah untuk membimbing kita langkah demi langkah melalui SUV, perhitungan PET-CT dari sel squamosa adalah untuk data kasus karsinoma pasca perawatan. Standard uptake value atau SUV-nya adalah ukuran semi kuantitatif berasal dari penentuan aktivitas jaringan yang diperoleh dari studi PET klinis SUV atau konsentrasi jaringan pelacak radioaktif dikalikan berat badan pasien dibagikan dengan dosis suntiknya. Dalam keadaan tertentu, 18F for deoxide glucose atau FDH-nya, FDG, pokoknya SUV berkorelasi dengan tingkat metabolisme glukosa dan atau jumlahnya sel tumor yang hidup. Yang pertama, kasus tutorialnya adalah patologi berdiferensiasi buruk karsinoma sel squamosa. Yang kedua, pengobatan radioterapi dan kemoterapi. Yang ketiga, 28F RDG PET dan CT scan diperoleh dalam interval 5 bulan. Nah, masuk kelanjutan yang tadi, karena datasheet yang ketiga sudah dimasukkan, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian, kumpulan data CT muncul dalam penampilan anatomi, jadi ini penampilan anatominya. Kemudian klik kiri pada icon pin di sudut kiri atas untuk menampilkan penampilan irisan merah yang tidak bisa. Kemudian volume CT1 ditampilkan di penampilan terdepan volume PET1 dan belakang PET1 ditampilkan dalam label map. Menggunakan penggeser untuk memudar antara penampilan BG dan penampilan FG untuk ditampilkan volume PET yang dilapuskan pada volume CT. Nah, jadi nantinya di bagian sini nanti akan diklik, akan muncul CT1, PET1, dan PET tabel. Nah, ini untuk yang tampilan koronal PET1, kemudian ini untuk tampilan yang sagittal CT1. Selanjutnya, pilih mode garis besar untuk segmentasi label PET1 di penampil peta label. Garis besar lesi muncul di anatomi kita nantinya. Jadi akan muncul tampilan seperti ini. Jadi di sini akan terlihat jelas ya tumornya di bagian mana. Ini yang di bagian tengah-tengah sini. Kemudian ubah opacity volume CT1 menjadi 0,50 menjadi tampilan gambar CT yang dilapiskan pada gambar PET-nya. Nah, ini tadi untuk nantinya kan di bagian sini diklik akan muncul seperti ini. Kemudian diubah 1,00 untuk PET1 label, kemudian yang bawahnya diubah menjadi 0,50 pada CT1, kemudian di PET1-nya ini dibiarkan. Maka akan muncul tampilannya seperti ini. Semakin terlihat di sini bagian gigi, ini bagian lidah. Nah, ini bulat-bulatannya kelihatan. Kemudian periksa icon visibilitas irisan yang berwarna merah dan nantinya kuning untuk menampilkan aksial dan irisan sagittal di penampilan 3 dimensinya. Di sini, kemudian temuan serapan pada PET1 massa orofaringeal kiri melibatkan mangga lidah dan
pusotonsilar kiri fossa, dan di limfe level 2A atau 3 kiri node serta kecil node level 3 kiri yang berdekatan. Kemudian yang ketiga kemungkinan kecil metastase ke kiri daerah level di tingkat C1. Lanjutnya untuk tujuan tutorial ini sendiri adalah untuk menyegmentasikan kelenjar getah bening di wilayah serapan yang nantinya akan dihitung SUV untuk daerah ini dengan memilih modul PET nilai penyerapan standar komputasi dalam kategori kuantifikasi di menu modul. Kemudian langkah 1, pemilihan volume input, pilih masukkan volume PET 1 menggunakan VOI pada volume PET 1 label. Jadi ini nantinya diklik pada modul, akan muncul PET, kemudian switch to modul, dan tampilannya akan seperti ini. Kemudian langkah 2, jalur ke header di COM PET. Klik atau application di jalur volume PET di COM, dan pilih PET 1 subdirectory yang terletak di bawah kuantitatif Vmax. Langkah 3, komputasi SUV, klik terapan untuk menghitung SUV di terek segmentasi wilayah. Nantinya diubah pada bagian ini, bagian modulnya yang gambar seperti ini, PET Standard Uptake Value Computation. Kemudian pilih file, jadi nantinya dipilih file, kemudian klik close scene untuk menutup. Jadi di sini adalah untuk yang ini adalah pada pra-treatmentnya sebelum treatment. Nah, kemudian sekarang masuk ke setelah treatment. Pada saat setelah treatment nantinya hampir sama langkahnya, tetapi yang di-input adalah datasheet post-treatment. Nah, di sini akan muncul tampilannya seperti ini. Perhatikan bahwa tidak ada penyerapan yang tersisa di daerah primer tumor atau kelenjar setelah perlakuan. Nah, sayangnya ternyata setelah treatment, memang benar tumornya sudah tidak terlihat, tetapi ada sedikit terlihat di bagian tenggorokan sini, bagian laring ya kalau tidak salah, di situ. Nah, ini sebenarnya bukan sebuah tumor, tapi efek dari radiasinya sendiri. Kenapa? Karena pada fluor dioxide glukosanya sendiri itu kan mengandung banyak gula, kemudian yang nantinya akan ditembak, disatukan dengan kombinasi nuklir kombinasi. Jadi kan gini, pada PET sendiri itu cairan akan dimasukkan ke dalam tubuh manusia. Nah, cairan yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia sendiri adalah kombinasi nuklir atau F18 fluor dioxide glucose dengan kombinasi gula atau FDG yang fluor dioxide glukosanya tadi dicampurkan dengan F18 zat nuklir atau kombinasi nuklir. Dan nantinya akan ditembakkan ke dalam tubuh manusia pada bagian tumor untuk treatment. Pada radiasian tersebut, itu nantinya akan menyebabkan beberapa efek yaitu contohnya yang sekarang ada di tampilan ini. Jadi ini bukanlah tumor, tapi efek dari radiasi. Kemudian lanjut lagi. Yang berikutnya, perhatikan bahwa tidak ada penyerapan yang tersisa, primer atau kelenjar setelah perlakuan. Dan yang tadi saya jelaskan di sini. Nah, sekarang masuk ke kesimpulan. Pada tutorial ini sendiri itu telah menunjukkan bagaimana melakukan data 3D visualisasi, pengukuran kuantitatif perubahan kecil dalam ukuran tumor, dan komputasi PET atau CT SUV di slicer. Yang kedua, pemotong 3D hanya untuk penelitian dan tidak setuju FDA. Kemudian 3D slicer adalah perangkat lunak sumber terbuka gratis untuk citra medis komputasi yang didukung oleh NIH. Nah, kemudian ini untuk kesimpulan yang datasheet 2 dan datasheet 1. Pada datasheet 2, ini adalah untuk mengukur perubahan volume tumor dari tahun 2006 dan 2007. Itu volumenya bertambah sebesar 1%.
di bagian yang tadi sempat saya jelaskan. Nah, di bagian sini 1,90%. Kemudian yang kedua pada data sheet 3, mengukur perbandingan aktivitas tumor setelah dan sebelum treatment. Aktivitasnya ini ternyata sudah berkurang yang di bagian bawah lidah, tapi muncul baru di bagian laring yang terdapat warna putih yang diakibatkan oleh fluorescence dari radiasi. Fluorescence sendiri adalah efek dari kombinasi nuklir yang F18 dengan fluor dioksida glukosa yang ditembakkan ke dalam tubuh manusia untuk reaksinya, intinya reaksinya dari radiasi. Kemudian masuk ke tugas yang kedua. Tugas yang kedua sendiri adalah menggunakan segmentation for 3D printing. Nah, segmentation pada 3D printing sendiri, hal ini adalah untuk menunjukkan segmentasi dalam pemotong baru atau Sixers baru editor segmen modul untuk tujuan 3D percetakan. Nantinya kan untuk dicetak sendiri pada Phantom, itu perlu diubah yang dari slicer ke basic base-nya. Ya, pokoknya basic base-nya diubah ke segmen. Nah, ini caranya adalah melalui tugas 2 ini. Kemudian utilitas klinis dari yang dibuat Phantom tulang belakang. Phantom latihan untuk memasukkan jaring elektromagnetik pemegang penanda diisi dengan gel jaringan lunak, ditutupi dengan lembaran kulit, tabung dengan air masuk tengah. Nah, yang pertama, mungkin nanti akan saya jelaskan di kesimpulannya saja, tapi ini untuk langkahnya terlebih dahulu. Yang pertama, part 1, load CT image-nya terlebih dahulu. Load CT image, yang pertama, muat sampel set data CT chest, atur kontras gambar untuk visibilitas yang lebih baik. Jadi nantinya perlu diklik, akan muncul pilihan load data, kemudian load datanya nanti diklik, akan muncul tampilan seperti ini, dan diklik di bagian CT chest, kemudian CT chest akan muncul tampilannya seperti ini. Kontrasnya nantinya dirubah menjadi yang ini. Jadi biar kelihatan, karena ini kan tulang belakang ya, jadi yang diklik di bagian sini. Kemudian part 2, segmen vertebrae, atau gambarannya adalah tambahkan segmen baru, ambang batas tulang, hapus bintik-bintik dengan island, potong tulang belakang dengan guntingnya atau scissors-nya. Nah, jadi nanti tampilannya akan seperti ini. Kemudian add new segment, segmentasi secara otomatis dibuat, volume CT secara otomatis dipilih sebagai lihat. Jadi nanti di add-nya tuh diklik akan muncul segmen 1. Kemudian master sedia adalah volume segmentasi yang menentukan resolusi segmennya. Maka selanjutnya threshold to get bone. Jadi nanti diubah ke threshold, kemudian diubah menjadi 100, rentan 100 hingga 3071.00. Kemudian remove speckle with the island effect. Kemudian select island effect, jadi islandnya nanti ini diklik, kemudian akan muncul tampilannya seperti ini, jadi sudah terlihat ya tulang-tulangnya. Kemudian remove speckle with the island effect, click on spin. Jadi ini nanti akan muncul seperti ini, hampir sama kayak yang tadi. Cut off vertebrae with the scissors effect. Yang pertama, select scissor effect, use erase outside, kemudian freeform. Jadi nanti, nah di sini scissors-nya diklik, kemudian erase outside. Jadi yang nantinya akan dipotong adalah bagian luarnya. Kemudian freeform, mulai dipotong cut off vertebrae with the scissors effect. Jadi nanti dilacak di sekitar yang diinginkan tulang belakang dengan gunting pada irisan koronal atau irisan yang hijau. Jadi nantinya kan ini diperbesar, kemudian akan terlihat tulangnya. Nah, setelah itu diklik pada rusuk yang
dari bawah sini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 2 ke 5, nantinya diklik, kemudian akan muncul seperti ini. Kemudian show segment as surface in 3D view. Hampir sama. Kemudian erase inside. Nah, erase inside-nya sendiri nantinya akan langsung memotong di bagian dalam. Setelah itu, masuk ke part 3 saja, yaitu add phantom base. Muat file STL basis phantom, ubah model ke posisi yang diinginkan dan orientasi, impor model ke node segmentasi, kemudian potong lubang di tengah tulang belakang. Jadi nantinya diklik filenya, base piece-nya adalah yang dari Bapak Endarko di sini, yang base STL-nya. Kemudian munculnya akan seperti ini. Kemudian klik OK, load Phantom base S model node-nya. Maka akan muncul tampilannya seperti ini. Nah, ini yang di bagian sini. Yang di bagian sini akan muncul. Yang tadi kita potong, itu masuknya ke 3D views-nya. Kemudian make base semi-transparent in model, switch to model module, decrease opacity to 0,8. Jadi opacity-nya nanti diubah jadi 0,80. Sebelumnya ini diubah ke base piece terlebih dahulu untuk node-nya. Selanjutnya, ketika kedua segmentasi dan modelnya buram, itu sulit untuk melihat ketika mereka dalam posisi relatif yang baik. Selanjutnya adalah create transform. Switch to transform module. Create linear transform. Name it spin to base transform. Kemudian select base piece. Move it under the transform. Nantinya, jadi kasarannya begini. Yang di sini tadi, ini kan tampilannya selanjutnya adalah seperti ini. Perlu dimepetkan, perlu dipasangkan ke dalam cetakan, bukan cetakannya, apa ya, penampangnya. Sehingga perlu diubah seperti itu. Kemudian biar nantinya ini nempel. Nah, di bagian LR, PA, dan IS-nya nanti ini dirubah-rubah. Kalau kurang mepet berarti ini nantinya diturunkan, dinaikkan, dan seterusnya sampai ininya nempel, tapi dengan catatan minimalnya adalah min 400.000 mm. Kemudian, ini hampir sama. Nah, nanti setelah diubah yang bagian LR, IS, PA-nya itu akan muncul seperti ini, sampai nempel. Kalau sudah nempel, berarti kan perlu di-cut di bagian yang tersisa. Jadi ada bagian yang sisa di bawahnya sini. Saya lupa ini screenshot-nya kebalik. Nah, pokoknya nanti di-cut pakai scissors. Scissors di-cut di garis agar nantinya sisanya itu menghilang. Kemudian, nah, convert back to label map to allow editing. Make binary label map master again to allow editing in segment editors. Click yes in pop-up. Jadi nantinya tampilannya akan menjadi seperti ini. Kemudian merge the two in segment editors. Back to segment editors. Remove this segment. Nah, nantinya tampilannya akan sama. Nah, selanjutnya cut hole through phantom using scissors. Jadi di sini kan belum ada lubangnya. Nah, biar ada lubangnya kita perlu potong terlebih dahulu di bagian yang ini, bagian yang akan disuntikkan dengan jarum. Jadi erase inside, circle berarti kan lingkaran. Erase inside berarti potong bagian dalam, nantinya diklik akan muncul circle. Nah, membentuk seperti itu. Kemudian phantom sudah siap. Jadi phantomnya sudah siap, di sini sudah terlihat lubangnya. Nah, seharusnya lubangnya ini lebih rapi lagi untuk lingkarannya.
agar thumbnail-nya tidak seperti ini. Tapi kemarin ada kesalahan saya, makanya motongnya salah. Kemudian selanjutnya adalah part 5, save Phantom to STL, dengan cara export Phantom segment to model node. Kemudian save model to STL file. Nanti tampilannya akan seperti ini, export, klik export pada operation-nya. Kemudian models, yaitu save model into STL. Cara nge-save-nya adalah nanti diklik save, kemudian akan muncul pilih yang segmen 1, tetapi diubah ke file format-nya jadi STL, kemudian di-save. Nah, nantinya segmen 1 akan muncul seperti ini. Hasil pada base piece-nya. Ini untuk tampilan depan dan ini untuk tampilan belakang. Kemudian kesimpulannya adalah segmentasi dan konversi ke permukaan sekarang lebih mudah dengan segmen baru, modul, editor, dan segmentasi. Nah, tujuannya sendiri adalah untuk membuat segmentasi percobaan suntik tulang belakang. Jadi, seperti itu sebelum dokter ataupun perawat mulai menyuntik dari tulang belakang, itu perlu adanya percobaan terlebih dahulu. Nah, dengan cara membuat percobaannya adalah melalui Phantom yang kita buat barusan. Dengan harapannya nanti setelah melalui percobaan tersebut dapat menyuntikkan ke pasien dengan posisi yang lebih baik. Seperti itu. Cukup dari saya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan ataupun penjelasannya yang kurang tepat, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.